Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya para sahabat-sahabat, para teman-teman, para subscriber dari Gus Ali Official. Semoga kalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa kalian ke tempat mengasih makan burung merpati yang ada di sini, tentunya di pintu 310. Dan juga saya akan menceritakan tentang tempat sejarah Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar, supaya menjadi pengetahuan kepada para penonton dan juga para umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang sejarah yang ada di Madinah Al-Munawwarah ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya di Gus Ali Official dengan cara subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari updatean video saya ini. Semoga bermanfaat. Mari ikuti langkah perjalanan saya. Disinilah tempat memberi makan burung merpati yang dekat dengan 310. Dekat 310. Ini Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali burung merpatinya. Masya Allah. Ini kalau udah ada di Indo, udah masuk ke wajan nih, udah dimangan. Oh, Insya Allah, Insya Allah. Gitu. Tapi karena ada di tanah suci, maka tidak boleh disembelih, nggak boleh dimakan, nggak boleh ini. Bagaimana komentar antum, Ustadz, tentang burung yang ada di sini, burung merpati khususnya? Luar biasa, burung merpati, jinak-jinak merpati. Jinak-jinak merpati. Ya betul, itu banyak. Tapi kalau kita mau mendekat, kita mau menyentuh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini jinak-jinak merpati. Apa artinya itu? Saya nggak tahu lah. Semisal nih burung ini ada di Indo, mungkin udah Wah, udah diambil semua itu. udah masuk apa? Masuk wajan. Masuk wajan. Masjid Nabawi, itu Masjid Nabawi. Ini setelah subuh, sambil jalan santai, burungnya burung merpati, banyak burung merpati. Kali ya burung merpatinya. Itu di Masjid Ghamamah, ya kan? Masjid Ghamamah.
Ayo ke sana. Merpati. Inilah jinak-jinak burung merpati yang ada di desa ini. Mendekat boleh kata burungnya, tapi jangan dipegang. Pegang lari. Jangan dipegang. Kan Masya Allah kan. Allah Tabarakallah. Para jemaah Indonesia ini lagi duduk santai sambil menjelaskan tentang cerita yang ada di Masjid Ghamamah dan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Itulah para jamaah Indonesia. Ini ada Malaysia juga. Ini lagi melaksanakan. Ini Masjid Ghamamah. Bagaimana cerita Masjid Ghamamah? Dahulu kala di Madinah ini, di waktu itu masa Rasulullah dengan para sahabatnya, Madinah sangat kekeringan, sangat butuh air, gak pernah hujan. Maka Ahlul Madinah minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan solat istisqa, solat meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah di tempat dan waktu yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat melakukan solat istisqa. Istisqa, setelah Rasulullah melakukan solat istisqa dan beliau berdoa mengangkat kedua tangannya, maka awan-awan hitam oleh Allah Subhanahu Wa Taala diutus, diperintah untuk ke Madinah ini dan hujan begitu. Masya Allah, tabarakallah. Doanya, karena doa yang mendoakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka langsung dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengirim awan hitam dan hujan begitu. Adapun bisa kita spilkan di sini, karena dahulu kala ini enggak ada masjidnya, hanya tempat biasa. Kita bisa dilihat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan sholat istisqa di beberapa tempat fi hadzal midan, di tempat ini. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kama shalla fihi salatul ghaibi ala Najashi malikil Habasyah, seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala pernah melakukan salat ghaib kepada ketika Ratu Najasyi itu wafat.
Dan bisa kita baca lagi, yu'addu mawdi'u masjidil musalla al-ghamama آخر المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه صلاة العيد حتى توفاه الله. Ini di Masjid Ghamama ini dianggap satu masjid yang terakhir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengapa dinamakan Masjid Ghamamah? Bisa saya sepilkan Arabnya. Lima dzukira anna ghamamatan hajabat syamsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asna salatil istisqa, karena awan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat istisqa, karena di situ sangat panas, maka awan tersebut menaungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal mawdi', di tempat ini, yurajjahu anna Masjid al-Musalla buniya fi asr ad-daulah al-Amawiyyah fi zaman wilayati Umar bin Abdul Aziz al-Madinah al-Munawwarah. Dan ini tempat ini, Masjid Ghamamah ini dibangun di waktu pada masa Daulah Amawiyah, kerajaan Amawiyah, pada zaman kekhilafaan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, di waktu beliau menjadi pemimpin Madinah pada tahun 793 Hijriah. وفي عهد السعودي لقي المسجد اهتماما بالحفاظ على طراز المعماري التاريخي. Dan di waktu kepemimpinan Saudi, maka inilah dijaga masjid ini supaya menjaga tarikh sejarah yang ada di masjid di sini. Pada kerajaan Malik Saud bin Abdul Aziz pada tahun 1373 Wa'am dan tahun 1411 Hijriah fi ahdi khadimil haramain syarifain Malik Fahd bin Abdul Aziz, pada masa kerajaan Malik Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1434 fi ahdi khadimil haramain syarifain Malik Abdullah bin Abdul Aziz. Kama tamma ta'hir al-masjid fi ahdi al-khadim al-haramain syarifain Malik Salman bin Abdul Aziz. Jadi selalu direnovasi begitu dari raja ke raja sampai terakhir ini ke Malik Abdullah bin Abdul Aziz, terakhir kepada Raja Salman bin Abdul Aziz begitu. Jadi selalu diwariskan, dijaga supaya sejarah yang di sini tetap. Inilah kisah daripada Masjid Ghamamah. Lalu sebelah kanan kita juga ada masjid. Itu namanya Masjid Abu Bakar. Namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini Masjid Abu Bakar. Jadi semua dinamakan Masjid Musalla dahulu kala. Kenapa ini dinamakan Masjid Abu Bakar? Bisa kita sepilkan wala'alla tasmiyatuhu bidzalika lianna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu shalla al-'Eid fi mawdihi athna'a khilafatihi iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Rasulullah dahulu kala melakukan salat Idul Fitri dan Idul Adha di tempat ini, pernah melakukan di tempat ini. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, maka Sayyidina Abu Bakar melakukan sholat Id di tempat ini. Maka disitulah dinamakan Masjid Abu Bakar.
Dan dahulu kala ini bukan masjid, hanya tempat biasa. Lalu yurajjah anna awwala bina'il masjid kana fi asri daulatil Umayyah, dan yang pertama membangun tentang masjid ini adalah di waktu kerajaan Daulah Umayyah, di waktu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di Madinatul Munawwarah. Umar bin Abdul Aziz memimpin Madinah Al-Munawwarah pada tahun 8793 Hijriah. Juga diperbarui pada abad ke-13 Hijri, di waktu pada zaman Raja Malik Fahd bin Abdul Aziz. Sampai ke raja terakhir yaitu Salman bin Abdul Aziz. Untuk menjaga sejarah yang ada di sini. Inilah masjidnya. Inilah para jamaah yang duduk santai menikmati suasana di pagi hari. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan lain-lainnya. Semoga kalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.